Shalom, kita masih tetap membahas tentang baptisan Roh Kudus. Kali ini kita akan bicara tentang tingkat-tingkat kesadaran. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tingkat-tingkat kesadaran? Saudara, ketika seseorang dibaptis, dia berkomitmen untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam baptisan ada tahap-tahap di alam roh yang harus kita ketahui. Dan ternyata biasanya tahap-tahap ini sesuai dengan pengertian yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang membimbing untuk menerima baptisan tersebut. Standar yang dipakai menjadi ukuran seseorang yang nantinya akan menentukan pemahamannya tentang baptisan tersebut. Dan bagaimana terobosan yang akan diperoleh sesuai ukuran kesadaran saat itu. Jadi tingkat pengertian rohani seseorang pada saat ia menerima baptisan Roh Kudus ini akan menentukan aktivitas dia setelah baptisan itu. Apa yang dia peroleh dari baptisan itu. Ada orang-orang yang setelah dibaptis Roh Kudus, mereka menetap jauh di kaki salib Yesus dan menangisi dosa-dosanya terus-menerus. Mereka masih sama tingkat dengan ketika Yesus belum mati. Yesus masih ada di dunia ini. Yesus belum mati. Jadi mereka tidak mengerti bahwa ketika Yesus mati, darahnya memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang ditempatkan di dalam diri kita, yang akan menjadi penolong kita di dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan kita, tingkat kesadaran kita pada saat itu bahwa dosa kita sudah diampuni. Kita udah terlepas dari belenggu-belenggu dosa. Semestinya seperti itu pemikirannya. Tetapi ada banyak orang yang masih merasa bersalah, masih merasa berdosa, masih ingat-ingat apa yang sudah dia lakukan dulu. Dia tidak sadar bahwa itulah gunanya baptisan. Ketika kita masuk di dalam kolam baptisan, kita tenggelam. Dengan segala dosa dan kesalahan kita, kita mati bersama dengan Yesus. Kemudian kita dibangkitkan untuk menjadi ciptaan yang baru. Hidup kita baru. Dosa dan kesalahan kita tidak perlu diingat-ingat lagi. Karena kita udah berubah di alam roh. Ya saudara, segala sesuatu di alam roh itu original ya saudara. Dan dia akan menentukan apa yang akan terjadi di alam nyata. Jadi seperti itu, banyak orang selalu salah di dalam mengerti tentang hal ini. Tetapi orang yang tingkat pengertiannya menetap langsung jauh di daerah kediaman Allah, mereka ini mewarisi kuasa kebangkitan Kristus karena tingkat kesadaran bahwa semua kuasa sudah tinggal di dalam dirinya. Jadi dia udah bebas, ya saudara ya. Ada orang seperti itu yang ngerti sebenarnya apa tuh baptisan Roh Kudus. Ya, karena itu yang sebenarnya. Itu yang dimaksud. Kita meninggalkan yang lama dan kita melihat ke depan kepada yang baru. Dosa-dosa sudah kita lupakan, tidak perlu kita tangisi lagi dosa-dosa kita, tetapi kita melihat ke depan bersama dengan Kristus. Satu saat nanti akan ada orang Kristen yang dibaptis Roh Kudus yang langsung dibawa di takhta Allah, jauh dalam kesadaran yang ditransfer dari hatinya Bapa yang kudus itu. Ya. Seseorang akan dilahirkan kembali sebagai anak Allah.
lalu dibaptiskan oleh Roh Kudus dan dibawa kemana Tuhan Yesus sekarang berada. Bisa terjadi seperti itu, sesuai dengan standarnya kita, sesuai dengan tingkat kesadarannya kita. Kita sadar bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni, kita tidak perlu menangisi hidup kita lagi, menangisi dosa-dosa yang sudah kita lakukan, tetapi Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, membayar lunas semua itu. Oke, kita lihat ayatnya. Contoh orang yang diampuni ya, saudara. Dikatakan begini, Kisah 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Kita tahu yang dimaksudkan di sini adalah Paulus. Saudara tahu bagaimana kekejamannya Paulus ketika masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengejar orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menyiksa mereka. Ya saudara ya. Dan pada saat itu Ananias, ya Tuhan utus Ananias datang kepada Paulus, ya yang waktu itu mendapat lawatan dari Tuhan sehingga dia matanya buta. Dan ketika saat itu Ananias berkata kepada Paulus, karena dia diutus oleh Tuhan untuk mencelikan matanya Paulus, ya. Oleh sebab itu dia katakan, atas kasih karunia Tuhan Yesus yang memanggilnya, dia katakan, janganlah engkau ragu-ragu lagi. Segera berdiri dan berikan dirimu dibaptis agar dosa-dosamu dihapuskan. Dan percayalah kepada Yesus yang sudah menyelamatkan engkau. Ya saudara ya. Jika orang yang sungguh-sungguh tingkat kesadarannya tentang Yesus tinggi, maka dapat langsung mengalami dibaptis Roh Kudus dan dibawa ke takhta Allah karena transfer dari hati Bapa yang kudus, sehingga mengalami tingkat kesadaran tentang takhta anugerah. Ya, dikuasai dalam kemenangan mutlak dan dapat merasakan apa yang Yesus rasakan. Ya saudara ya. Oke, kita lihat ayatnya. Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dikatakan demikian. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Akulah yang pertama dan yang terkemudian, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, ini adalah peristiwa ketika Yohanes di Pulau Patmos. Ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos dibawa ke takhta kasih karunia Tuhan Yesus. Dan ia melihat penglihatan yang menampakkan Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Di situ digambarkan tentang pribadi Tuhan Yesus yang sangat berbeda dan penuh kuasa. Disinilah kelihatan bahwa tingkat kesadaran Yohanes tentang Yesus sebagai manusia. Sementara yang terlihat saat itu adalah Yesus sebagai Tuhan yang penuh kuasa. Ya saudara ya. Jadi tingkat kesadarannya Yohanes ini seperti pada saat Yesus masih ada di muka bumi ini. Dan ketika dia melihat penglihatan tentang Yesus yang berbeda ini, dia menjadi takut dan Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Akulah yang pertama dan yang terkemudian. Dan yang hidup, aku yang telah mati, namun lihatlah aku hidup. Jadi Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Ya.
Saudara, jadi inilah yang disebut tingkat kesadaran. Banyak orang sudah dibaptis, tetapi mereka tidak sadar bahwa ada Roh Allah di dalam mereka yang dapat menolong mereka untuk melanjutkan kehidupan yang baru. Jadi saudara, itulah sebabnya banyak pengertian diajarkan dalam sistem ini untuk meningkatkan level pengertian seseorang sambil benar-benar disiapkan agar kedagingan disingkirkan dahulu, baru dibicarakan hal kepenuhan Roh Kudus sekarang. Ya, jadi kita terus belajar agar tingkat pengertian kita akan terus meningkat dalam level pengertian yang tinggi sehingga segala kedagingan kita dapat disingkirkan. Ada koneksi dengan Allah karena keinginan-keinginan daging yang sudah dilepaskan dari kita atau dibuang dari kita sehingga kita mengalami kepenuhan Roh Kudus yang mengatur hidup kita dan bukan keinginan kita lagi. Demikianlah seluruh pembahasan tentang baptisan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.